Bab 2991 Ciyi melihat. Ketika Gubei memasuki wilayah para dewa, dia telah melepas mantel cacing dan mengenakan kemeja hijau. Dia sudah kembali ke masa lalu. Ketika dia masih muda, dia sangat tampan, dan sekarang dia lebih maju. Kekuatan yang terkuat lebih elegan dan elegan. Rao adalah pertama kalinya Luo Wei dan Qi Sheng sulit dikenali, apalagi jaring tanpa sihir dan Yu Shenfeng. Orang ini sangat akrab, kata Yu Shenfeng dengan juling. Ini seorang guru, kata Ned tanpa ilusi. Meskipun dia sangat positif, dia takut untuk maju ke depan untuk mengenalinya. Orang terkuat yang mereka lihat di dewa adalah Jin Lao dan Ming Wei. Suasana Gubei jauh melampaui mereka. Batas kultivasi di alam para dewa adalah kesempurnaan yang luar biasa, jalan para orang suci sangat sulit, dan jalan ke sisi lain bukanlah apa-apa. Sejauh ini, tidak ada orang suci yang dapat dengan mudah menerobos. Gubei hampir memiliki lompatan kualitatif dalam langkah ini, dan ini adalah hari yang berbeda dari para dewa di alam dewa. Gubei mendarat di Pulau Terapung, menatap dua kekasih untuk sementara waktu, wajahnya berubah dengan senyum lembut, memanggil, tidak ada sihir, Shenfeng. Pada saat ini, Yu Shenfeng dan jaring tanpa ilusi akhirnya ditentukan, orang yang tak terduga ini adalah tuannya. Menguasai. Hati Yu Shenfeng sangat gembira sehingga panci berisi air mendidih akan segera meluap, dan langsung menuju ke Gubei, dan dia berjongkok di depan Gubei. Ilusi bersih juga sangat mengasyikkan, tetapi kepribadiannya masih terkendali, tetapi juga dengan cepat berjalan ke depan Gubei, memperhatikannya. Itu adalah jalan utara. Ternyata itu Gubei. Gubei sangat berpengalaman dalam kekacauan, apakah itu begitu kuat? Yang lain juga memahami identitas pria parubaya yang mengesankan ini, dan matanya penuh kejutan. Bangun, Gubei membantu jaring tanpa ilusi dan Yu Shenfeng tertawa. Tuan, Anda dapat merindukan Anda setiap hari, dan tanggung jawab yang Anda berikan kepada para murid beruntung tidak dihina. Setelah Yu Shenfeng bangkit, dia membuka suaranya dan mengatakan serangkaian tanpa henti. Bisakah Anda memiliki beberapa kata? Yu Shenfeng berkata dengan ekspresi sedih, jika Anda melihat guru selama bertahun-tahun, bagaimana Anda bisa mengatakan lebih sedikit? Gubei juga tahu karakter kedua muridnya, tetapi tersenyum, tidak masalah, karakter Shenfeng bukan 1 atau 2 hari. Saat itu, Gubei dan salah satu orang banyak melihat ke atas, pria itu adalah si Xiao Qiao. Mata si Xiao Qiao sangat kompleks, ada mata yang rumit, gembira, membingungkan, tidak dapat dipahami, dan bahkan sedikit keluhan. Tampaknya semua emosi yang kontradiktif tersembunyi di mata yang tampan itu. Di dalam, dia menemukan bahwa setelah Gubei menatap dirinya sendiri, dia berbalik dari kerumunan dan berjalan cepat ke sisi lain. Di kaki Gubei, dia bergerak perlahan di belakangnya, dan mengulurkan tangan pada si Xiao Qiao. Melihat dia akan tiba, si Xiao Qiao tiba-tiba berbalik dan memegang tongkat kerajaan. Hei! Saya melihat bahwa tongkat kerajaan ini tiba-tiba bergetar, dan sebagian dari kekuatan seluruh domain dewa juga dipanggil olehnya. Kesunyian. Ketika dia menerapkan kekuatan tongkat diam di masa lalu, dia menghadapi seluruh domain dewa, tapi sekarang dia telah mengarahkan semua kekuatan ke Gubei. Rao adalah kekuatan Gubei, dan kekuatan tubuh dikeraskan oleh keheningan tongkat kerajaan. Ledakan. Si Xiao Qiao dengan lambaian tangannya, sebuah catatan ada di dada Gubei. Sosoknya berubah dan menyeret jejak afterimage, kecepatannya hampir tidak terlihat, kekuatan setiap serangan sangat mengerikan, itu fatal. Tuan, dia. Yu Shenfeng juga ingin melihat pemandangan ini. Jangan khawatir, kata Ned tanpa ilusi. Itu tidak lagi seperti yang dapat mereka bayangkan, dan sulit untuk mengguncang kekuatan si Xiao Qiao. Memang benar bahwa Anda dapat menggunakan semuanya, dan Anda tidak harus mengatakannya, tetapi ketika Anda mendengar pemboman, matanya bergetar. Menurut gaya permainan ini, saya khawatir Master tidak akan dinonaktifkan. Luo Wei dan Qi Sheng juga tidak bisa melihat masa lalu, bahkan jika Gubei kehilangan si Xiao Qiao, tetapi mereka tidak bisa membiarkan si Xiao Qiao membunuh si pembunuh. Cukup, kata Luo. Si Xiao Qiao menutup telinga, dan benar-benar tidak membunuh Gubei sulit untuk menghilangkan kebencian hati. Ketika Luo Wei dan Qi Sheng bersiap untuk melangkah maju, Gubei yang terguling-guling melihat ke arah keduanya. Wajah keduanya juga sekilas. Tampaknya kekuatan Gubei masih di atas imajinasi mereka berdua. Dalam kasus Luo Yi dan Qi Sheng diserang oleh Xiao Qiao, saya khawatir itu akan benar-benar terdegradasi tanpa pertahanan apapun. Seperti manusia, bagaimana dia bisa begitu kokoh? Gubei terpaksa menyerah pada si Xiao Qiao untuk waktu yang lama. Ketika dia datang ke belakang, kekuatan tongkat diam telah menghilang, tetapi dia masih tidak melawan. Sampai si Xiao Qiao benar-benar kelelahan, Gubei Cai memeluknya. Wajah si Xiao Qiao berkibar di lengannya, dan dia menangis.
Gu Bei tidak cukup baik untuk menghiburnya di depan umum, dan dia berkata kepada Luo Wei, "Oh saudaraku, aku akan menghindarinya untuk saat ini." Kemudian dia melambaikan tangannya dan mengambilnya dengan si Xiao Qiao. Tuan adalah tuannya. Kekuatan pembagian guru sudah begitu lama, dan itu tidak terluka. Yu Shenfeng berkata dengan bangga, ini cukup baginya untuk meledak untuk sementara waktu. Setelah 2 jam, Gu Bei kembali ke Pulau Terapung Tengah. Si Xiao Qiao mengikutinya, emosinya kembali tenang, dan dia memiliki sentuhan manis di setiap gerakan. Segera setelah kembalinya yang suci, Jin Lao juga bergegas dan mengetahui tentang kuburan-kuburan. Adapun masa depan domain, mereka perlu membicarakannya secara rinci, setidaknya untuk menemukan cara persekutuan. Setelah integrasi Luo Zeng yang sukses dari sisi lain token, roh batu giok akan tetap berada di dunia tubuhnya. Setelah Luo Nian juga seorang guru yang berperilaku baik, Luo Zeng juga secara khusus membuka dunia untuk mereka. Di sisi itu, hanya roh Luo Nian dan Safir yang bisa masuk dengan bebas dan bebas dari gangguan luar. Terpisah dari dunia in vivo, Sungai Qiyin telah lama menunggu di halaman independen. Ketika dia terjebak di sisi lain, Qiyin He dan yang lainnya juga khawatir. Para murid berada dalam bahaya di sisi lain Bang, dan mereka masih membiarkan orang-orang muda di musim gugur mengkhawatirkannya. Ini benar-benar tidak memuaskan, kata Luo Zhenchao. Memasuki domain gelap sepenuhnya adalah niat sementaranya dengan Ling Xuang. Dia tidak pernah berdiskusi dengan Qiyin He. Sekarang sepertinya agak gegabah. Sungai Qiyin telah melewati keramaian dan hiruk-pikuk. Berapa banyak hal yang telah dipelajari. Saya hanya mendengar dia berkata, ada banyak bahaya di sisi lain Bang. Banyak kesulitan hanya bisa bergantung pada diri sendiri. Anak Anda pergi ke domain gelap dan dapat kembali dengan selamat. Ini adalah takdir. Tanda seru petik 2. Para pendahulu musim gugur memuji, Luo Zengyi tersenyum. Sungai Qiyin memiliki retribusi putih, dan ditegur, saya tidak membual tentang Anda. Anda beruntung kali ini. Jika tidak, Anda akan mati 10 kali dan 8 kali. Ketika Anda memasuki dunia keinginan, Anda harus bergerak dan menghindari mendengarkan kami. Para tetua ini berkata, kami akan datang. Murid itu ingat, jawab Luo Zeng. Saya mencari Anda kali ini, ada hal lain, wajah Qiyin He dalam. Apa itu? Luo Zeng bertanya. Seseorang bernama Ciyi sedang mencarimu, kata Qiyin He. Jika itu terkait erat dengan keberadaan istana satu hari di sisi lain tanah, itu tidak berhubungan dengan keberadaan Sungai Qiyin, tetapi Ciyi datang untuk membawa orang lain kali ini. Bab 2992 Lilu. Ciyi kembali ke dunia ibu, di satu sisi ke Dewa Luo Zeng, di sisi lain untuk menemukan Jiuli yang lama. Faktanya, Jin Lao tidak sengaja memberikan tugas kepada Ciyi. Mereka, 9 orang Li meninggalkan dunia ibu terlalu lama, setelah mengalami kesulitan di dasar kekacauan, mereka hanya ingin hidup dengan tenang. Jika dia mau mengikuti Ming Wei ke lisan, dia masih bisa menghabiskan hidup ini dengan damai di antara orang-orang Yi perempuan. Tapi Ciyi tidak melakukan itu. Dia pergi ke Pinkizu dan mencari petunjuk yang ditinggalkan oleh Jiuli. Kerja keras terbayar, dia benar-benar menemukan petunjuk. Mengikuti jejak sedikit petunjuk, saya benar-benar menemukan orang-orang yang selamat dari keluarga Jiuli. Play volume pukul 0 PUBFUTUREFANTASY 1 True Fit Full Screen. Luo Zeng mendengarkan Sungai Qiyin dan merujuk pada Ciyi, wajahnya sedikit berubah. Berani bertanya pada pendahulu musim gugur, di mana orang ini? Sungai Qiyin melihat urgensi Luo Zeng, dan tersenyum ringan. Aku ikut denganku. Kemudian Luo Zeng pergi ke pedang raksasa Sungai Qiyin, terbang dari pedang sentrifugal, dan melewati sisi belakang Gunung Tai. Jejak itu jatuh di kaki gunung di utara Gunung Tai. Ada istana Jinxiu yang dibangun di sini, yang merupakan penggunaan Gunung Tai untuk menerima tamu. Luo Zeng bergegas ke istana Jinxiu, dan melihat lebih dari 10 orang duduk di istana, dan Ciyi juga ada di antara mereka. Saudara Ciyi. Luo Zengqiong. Bersama dengan Ming Wei, dia bergegas ke dunia ibu, dan setelah pelarian Luo Zeng, waktu Ciyi juga merupakan tamparan di wajahnya. Dia sekali lagi bertemu wajah dan kejutan alami Luo Zeng. Ciyi awalnya tidak tahu keberadaan Luo Zeng, atau Luo Yu membawa orang-orang lisan untuk mencari tahu, dan mengetahui berita Luo Zeng di istana satu hari. Terlalu suatu hari adalah ortodoksi manusia, dan jika Luo Zeng dapat berdiri teguh di dalamnya, itu juga merupakan pilihan yang baik. Setelah Ciyi kembali ke sisa Jiuli, masalah itu diberitahukan kepada Lilu, tetapi tidak ada waktu yang tepat dan dia tidak pergi. Sampai serangkaian hal terjadi di kuil surga, sisa Jiuli menebak keputusan ini dan melakukan perjalanan ke istana Taiyuan. Ini waktu yang singkat, perbaikan Luo Zengqiong mungkin sampai hari ke-13,
Aku benar-benar malu, Ciyi melihat setelah melihat, wajahnya cukup berwarna. Ketika Luo Zeng memasuki dunia ibu, dia baru saja memasuki lautan makna yang sebenarnya. Tidak peduli kekuatan dan kultivasinya, itu jauh lebih buruk daripada kolam. Sekarang sudah melebihi kolam. Ini juga kesempatan, kata Luo Zengqian. Ayo, datang dan temui Emirates. Ciyi membawa Luo Zeng ke belakang. Di belakang mereka, seorang lelaki tua kekar berdiri di tempat. Napas lelaki tua itu tertahan, wajahnya seperti piring, dan sepertinya ada penyakit serius. Ini bukan lagi keberanian tahun ini, tetapi lonceng tembaga besar penuh dengan silau di mata. Jika Anda melihatnya, tidak peduli siapa Anda akan merasakan tekanan. Emirat, Luo Zeng mengungkapkan warna kebingungan. Menurut pemahaman Luo Zeng, hanya ada satu kepala di Jiuli, yaitu Ciyou. Ciyi berkata, keluarga Jiuli adalah aliansi 9 unit. Selain kepala besar, ada 8 kepala lainnya. Mereka adalah saudara dari para pemimpin besar. Anda harus memanggil ini 3 kakek. Petik 2. Yu adalah kepala dari 9 kepala suku, dan anak kedua adalah Li Ju, dan kali ini dengan kolam, dia adalah yang ketiga. Sejak Luo Zeng memasuki tempat ini, tatapan Li Lu jatuh pada tubuh Luo Zeng dan tidak pernah pergi. Setelah kekalahan Ciyou, tidak ada kesempatan untuk berbalik. Yang ilahi hanyalah tempat di mana saudara tertua terbang. Ini digunakan untuk melanjutkan darah Jiuli. Ketika kekacauan dihancurkan, domain juga akan dihancurkan, dan Jiuli akan menghilang selamanya di sungai yang panjang. Li Lu tidak menyangka bahwa akan ada orang-orang dari Jiuli di wilayah kekuasaan dewa yang kembali ke dunia ibu. 3 kakek, teriak Luo Zeng. Sungai Qiuyin sudah mengetahui detail Luo Zeng, dan Ciyi bukan orang luar. Luo Zeng tidak bermaksud menyembunyikan identitasnya di depan orang-orang ini. Luo Shui hanya begitu besar ketika dia pergi. Dalam sekejap mata, putranya sangat besar, Li Lu penuh rasa terima kasih. Luo Zeng mengangguk dan berkata, ibu juga sangat hilang di alam dewa. Aku akan memperkenalkannya, ini adalah cucuku Huo Ze, cucuku cinta biru, aku tidak tahu. Pernahkah kamu melihatnya? Seorang pria dan seorang wanita keluar di belakang Li Lu. Pria itu mengenakan kostum hewan sutra emas, matanya tajam seperti pisau, dan wanita itu mengenakan kalajengking, tampak mungil dan imut, tertawa dan memperlihatkan 2 lesung pipit manis, yang tampaknya sangat mudah didekati. Ketika Li Lu muncul, dia memperkenalkan Lan Qing dan Huo Ze. Sebenarnya, ada sesuatu dalam kata-kata itu. Karena arti Ciyi, Departemen Jiuli yang lama sudah mengetahui keberadaan Luo Zeng, dan bahkan tahu bahwa dia berada di Istana Surgawi, tetapi dia tidak pernah datang. Pada saat itu, kekuatan Luo Zeng terlalu rendah. Jika dia memiliki bakat luar biasa, akan lebih baik untuk tinggal di Tiangong. Bagaimanapun, Jiuli sangat bobrok sehingga dia tidak bisa lagi memahat batu giok. Domain gelap Hoser dan yang lainnya, tiba-tiba membiarkan Li Lu tidak bisa duduk. Huo Ze memberitahu Li Lu bahwa ketika dia menjelajahi kuil surga dan domain gelap, tubuh yang dia temui memiliki darah Jiuli. Dikatakan bahwa orang ini terkait erat dengan kuil surga. Petunjuk ini digabungkan dengan berita yang dibawa oleh Ciyi, dan hasilnya diarahkan ke Luo Zeng. Li Lu meninggalkan risiko dengan risiko besar, untuk memverifikasi masalah ini. Luo Zeng melihat suasana biru, dan pada saat yang sama merendahkan suaranya dan berkata, tentu saja saya telah melihatnya, tidak hanya saya telah melihatnya, kami telah menderita bersama, dan hampir mati di domain gelap, benar. Tanda tanya petik 2. Ini adalah saudara lelaki berdarah. Cinta biru diam-diam menatap Luo Zeng, tetapi di satu sisi dia belum melihat Luo Zeng, di sisi lain, suaranya juga agak salah, suara Tianxing lebih rendah. Sekarang dia mendengar suara Luo Zeng, dia 100% dikonfirmasi, dan wajahnya tersenyum cerah. Saya meminta Anda untuk datang kepada saya tidak menyangka akan secepat ini, kata Luo Zeng sambil tersenyum. Tidak seorang pun di ruangan itu adalah orang luar. Anda tidak perlu memanggil saya dewa. Namaku Luo Zeng. Huo Ze juga maju dan membungkuk pada Luo Zeng. Di domain gelap, saya pikir Luo Zengqi tidak bisa kembali. Saya melihat bahwa Anda dengan aman dipisahkan dari sisi lain. Hus juga sangat senang. Mereka juga sangat tertarik pada hal-hal yang Luo Zeng temui, tetapi hal-hal itu melibatkan Feng Ge dan orang-orang murni. Ini adalah rahasia Tiangong. Luo Zeng tidak nyaman. Pengakuan semacam ini, bagi Jiuli, adalah verifikasi menyeluruh dari spekulasi. Harinya adalah Luo Zeng, dan Luo Zeng berasal dari domain. Setelah pertanyaan Luo Zeng, dia juga mengetahui tentang situasi sisa Jiuli saat ini. 9 kepala suku Jiuli, sekarang hanya Li Lu dan Li Wu yang duduk di kota, dan saudara-saudara lainnya mati dan mati. Masalahnya adalah ada beruang yang diam-diam menelusuri sisa-sisa Jiuli. Selama mereka telah memverifikasi jejak darah,
mereka akan membunuh di tempat, sehingga orang-orang Jili akan mengambil risiko yang cukup besar setiap kali mereka keluar. Ketika dia mendengar tindakan keluarga beruang, Luo Zeng juga mengerutkan kening, dan cara dia memperlakukan beruang terlalu ringan. Ketika sampai pada akhirnya, kata-kata Li Lu berbalik dan tiba-tiba bertanya, saya ingin tahu apakah Anda bersedia untuk kembali ke Jiuli kami. Bab 2993 berkomitmen untuk. Permintaan Luo Zeng untuk Li Lu tidak terduga. Dia berasal dari domain dewa dan membawa sejumlah besar senjing di tangannya, yang awalnya merupakan sumber daya milik keluarga Jiuli. Yang paling penting adalah bahwa Qiao harus menjelaskan kepada Luo Zeng, meskipun akun ini dipercayakan kepada 9527. Sisa Jiuli saat ini hampir kehilangan semua harapan, dan penampilan Luo Zeng telah membawa mereka fajar baru. Di sepanjang sisi sungai Qiyin, matanya berkilat dan kulitnya menjadi rumit. Agar adil, investasi Taiyuan di Luo Zeng tidak besar. Luo Zeng mendaki gunung selangkah demi selangkah di Istana Surgawi, mengandalkan usahanya sendiri. Play volume pukul 0 PUBFUTUREFANTASY 1 True Fit Full Screen. Kedatangannya tidak hanya tidak menghabiskan sumber daya kuil surga, tetapi juga membawa banyak manfaat bagi kuil surga. Jika Luo Zeng memilih untuk pergi, Sungai Qiyin tidak memiliki alasan untuk memblokirnya, tetapi dia masih berkata kepada Li Lu sebelum pembukaan Luo Zeng, Lai Lao, bisakah kamu mendengarkanku? Li Lu samar-samar melirik Sungai Qiyin dan berkata, tolong katakan. Di masa lalu, Li Lu juga seorang tokoh di dunia ibu. Posisinya setara dengan pemilik gunung di 7 gunung Tiangong. Itu tidak sebanding dengan Sungai Qiyin. Itu dapat diubah dari waktu ke waktu. Sekarang Jiliu hanya memiliki sisa-sisa ini yang tersisa, dan dampaknya sangat kecil. Jiwa dan tubuh Li Lu telah terpukul keras dan belum pulih sejak saat itu. Sudah lama menghilang. Luo telah terdaftar di Istana Surgawi saya. Ini adalah 1000 mil jauhnya. Saya telah mendengarkan dia berkali-kali. Saya telah mendengarkannya untuk kebangkitan Jiuli. Saya sangat bersemangat. Setelah dia adalah Jiuli, saya juga beruntung untuk Jiuli. Di masa depan, dia akan dapat menjadi sisi pesta. Sungai Qiyin berbicara giliran, sekarang Jiuli, Li Lao harus lebih jelas dari saya, jika Luo kembali ke Jiuli, tetapi sekarang bagaimana Jili berkultivasi? Luo Zeng, belum lagi jauhnya, jika dunia besar Wuyuan terbuka, apakah Jiuli punya tiket, dapat dengan aman membawanya ke dunia Wuyuan? Jiuli adalah kekuatan yang sangat besar, bahkan jika itu hancur, itu tidak boleh diremehkan. Seharusnya ada lebih dari 1 kaki penduduk Jiuli seperti Li Lu, jadi ada keluarga beruang yang mengejar sisa-sisa Jiuli. Karena itu, sisa-sisa Jiuli ini hanya dapat disembunyikan di dunia, tidak dapat berkembang dan bahkan mengumpulkan sumber daya. Apakah berjalan di sisi lain atau di dunia berhati-hati? Berbicara tentang dunia besar Wuyuan, sangat sulit bagi orang-orang dari Jiuli untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Saudara-saudara bermata biru dan Huo Ze diam-diam saling memandang dan mereka benar-benar khawatir tentang tiketnya. Mereka adalah pahlawan generasi muda Jiuli. Masalah 13 hari di dunia warna tidak terlalu besar. Anda mungkin ingin melangkah ke ranah sumber. Tidak ada gunanya untuk meningkatkan hanya pada tingkat jiwa. Dunia besar Wuyuan harus dilintasi. Sebuah ambang batas. Dalam menghadapi serangkaian masalah yang dilemparkan oleh Sungai Qiyin, wajah tua Li Lu juga menunjukkan warna yang samar. Sungai Qiyin juga tak tertahankan. Bagaimanapun, Li Lu juga seorang pendahulu yang layak untuk dihormati. Sekarang tinggal harimau dan pinggang. Dia segera berkata, ini memang bukan waktunya bagi Luo Zeng untuk kembali ke Jiuli. Jika Luo Zeng dapat mengambil keseluruhan ketika saya berada di Jiuli, saya secara alami tidak memiliki pendapat. Tentu saja, ketika Luo Zeng memasuki kuil surga, saya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pergi kapanpun dia ingin pergi. Seperti yang Anda katakan, tidak realistis untuk retribusi untuk kembali ke Jiuli, dan saya tidak dapat mewakili seluruh Jiuli, tetapi Luo Zeng dapat tinggal di Tiangong, tetapi ada syaratnya. Wajah suram asli Li Lu tiba-tiba menunjukkan jejak. Dari dahak, senyum. Sungai Qiyin berkata, Lai Lao, tolong. Berapa banyak orang yang saya bawa kali ini, bisakah Anda meminta Tiangong untuk mengurus 1 atau 2 orang dan membawa mereka ke dunia Wuyuan? Li Lu tersenyum. Luo Zeng dan Sungai Qiyin tiba-tiba terpana. Keduanya tidak menyangka bahwa Li Lu memiliki rencana seperti itu di dalam hatinya. Sebelum pembukaan Sungai Qiyin, Li Lu menghela nafas dan mendesah. Oh, kita tidak punya cara saat ini. Bahkan jika kita mendapatkan tiket, sulit untuk memasuki dunia Wuyuan. Jika kita bisa meminjam nama kuil, itu beruntung. Luo Zeng segera berkata kepada Qiyin He, pendahulu musim gugur, tetapi juga mengundang para pendahulu musim gugur untuk pergi ke Istana Surgawi. Biarkan saya memasuki orang-orang Jili, tiket dunia Wuyuan sangat berharga, saya akan menanggung biayanya. Jika Tiangong tidak bisa mendapatkan tiketnya,
Luo Zeng bermaksud membelinya dari telinga dan mouse. Saya percaya bahwa telinga semua atau tidak sama sekali tidak akan menolak permintaannya. Sungai Qiuyin hanya kembali kepada Tuhan untuk sementara waktu, dan juga menghela nafas bahwa Jiang masih tua dan pedas. Li Lu tahu bahwa Jiuli Renan tidak bisa mengolah Luo Zeng, dan dia tidak berniat untuk membawanya kembali. Dia secara pribadi datang ke Tiangong, di satu sisi, untuk melihat Luo Zeng, di sisi lain, saya takut bahwa untuk menempatkan orang-orang ke dalam kuil surga, tidak perlu membawa orang-orang muda Jiuli ini. Di bawah tatapan semua orang, Qiu Yinhei menunjukkan senyum pahit. Tiket ke dunia Wuyuan sulit didapat, tetapi ada 5 atau 6 tempat tambahan, dan Qiu masih bisa melakukannya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Mendengar jawaban dari Sungai Qiuyin, Lan Qing, Huo Zhe dan 9 orang Li lainnya tiba-tiba tersenyum. Mereka tidak menyangka orang-orang Tiangong akan setuju dengan mudah. Selanjutnya, Li Lu mengatakan situasi sisa Jiuli, biarkan Luo Zeng memiliki pemahaman umum. Keadaan sisa Jiuli bahkan lebih buruk dari imajinasi Luo Zeng. Warisan penting suku itu hampir hancur total. Setelah kekalahan keluarga Xiong, beberapa kelompok etnis telah menggunakan beberapa pantangan untuk mengambil darah mereka dan telah menyerah untuk menyingkirkan keluarga Jiuli. Orang-orang antar ras di Jiuli bahkan lebih anti-Go. Faktanya, kami telah kehilangan harapan di Jiuli. Ketika Qi mencoba menemukan kita, aku telah menegurnya. Para dewa adalah kakak beradik yang begitu mudah diterbangkan. Mengapa repot-repot untuk bolak-balik? Dia seharusnya tidak mengirimmu kembali ke dunia ibu. Li Luzhen berkata, tapi aku tidak menyangka Luo Sui benar-benar memiliki putra yang begitu baik, tetapi sayangnya ketiga kakek itu tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat membantumu. Luo Zeng dalam serangkaian pertunjukan di sisi lain, melalui cinta biru dan Huo Zhe ke telinga Li Lu, biarkan hati Li Lu menyalakan harapan, dan sekarang mengkonfirmasi identitas Luo Zeng, api harapan menyala. Titik. Setelah Li Lu selesai, dia membungkuk ke Sungai Qiuyin. Setelah dia bangun, Qi Yi dan yang lainnya pergi bersamanya, dan Sungai Qiuyin pergi. Luo Zeng berdiri di tempat yang sama, tinjunya selalu kencang, dan pada dewa dia telah melihat patung 9 kepala, yang masing-masing kuat dan kuat, melihat ke belakang Li Lu, dan para dewa patung-patung di tengah sangat berbeda dan tidak seperti orang yang sama-sama sekali. Keluarga Jiuli yang sebenarnya jatuh ke dalam bidang seperti itu. Meskipun dia sudah mengetahuinya, dia masih tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia berteriak, 3 kakek. Li Lu dan yang lainnya menoleh dan tersenyum pada Luo Zeng. Dalam hidupmu, aku akan membiarkan Jiuli muncul kembali, kata Luo Zeng dengan sungguh-sungguh. Li Lu haha tersenyum, sedikit jejak postur heroik tahun ini, berkata, orang tua saya memiliki kutukan, hidup tidak lama, saya harap Anda benar-benar dapat memenuhi janji ini. Setelah pidato, dia dan Kolam dan yang lainnya keluar dari istana, dan pergi. Bab 2994 Pengaturan. Hanya ada emosi biru dan Huo Zhe di istana Fairview, dan ada beberapa orang Jili lainnya. Mungkin mereka memiliki darah yang sama yang mengalir di tulang mereka. Meski baru pertama kali bertemu, Luo Zeng bisa merasakan kedekatan itu. 3 kakek mempercayakan orang-orang ini kepada diri mereka sendiri, dan Luo Zeng pasti akan merawat mereka. Saudara Luo Zeng, bisakah kamu benar-benar membiarkan Jiuli bangkit? Tanya mata biru dengan sepasang mata berair. Cinta biru telah mendengar tentang kemuliaan Jiuli. Pada saat itu, tidak perlu menyembunyikan Tibet seperti sekarang. Saat itu, setiap 10,000 hari ibadah, ada puluhan ribu alien yang harus disembah. Jika kakek marah, seluruh dunia ibu akan bergetar. Play volume pukul 0:41, True Fit Full Screen. Kemuliaan seperti itu hanya ada dalam imajinasi emosi biru, jika saudara Luo Zeng benar-benar dapat melakukannya. Dia adalah yang termuda dan paling polos. Tapi Huo Zhe dan yang lainnya agak tidak setuju. Mereka tidak yakin dengan kekuatan dan bakat Luo Zeng, tetapi mereka merasa bahwa janji seperti itu tidak mungkin untuk dipenuhi. Karakter seperti apa Qiou? Pada akhirnya, itu hilang dari keluarga beruang. Dan ada beruang dan 2 keluarga besar Senong tidak lebih lemah dari periode terkuat Jiuli, bahkan jika Tiangong tidak berani menamparkan ujungnya, itu hanya delusi untuk mengandalkan Luo Zeng. Kakak sayang, beberapa kata terdengar, kebangkitan Jiuli, ya. Idiot bermimpi, kata seorang pemuda di dekat suasana hati biru. Host mengerutkan kening dan berteriak, meteorit. 9 orang Li yang dibawa oleh Li Lu juga merupakan orang yang paling menonjol di sisa-sisa Jiuli, dan batu adalah salah satunya. Saya salah. Karakter seperti apa Grand Chief itu? Akhirnya kalah dari Ji Xuanzhen. Meskipun Luo Zeng kuat, apakah hanya dapat membawa kita ke kebangkitan Jiuli di rekan-rekan kita? Apakah ini bukan mimpi? Stone melanjutkan, dia juga memiliki kesempatan untuk beruntung di sisi lain. Tutup mulutmu yang bau. Jangan lupakan identitas Luo Zeng Qiong. Wajah Huo Zhe benar-benar dingin.
Dalam perjalanan kembali, Ci Yi pernah memberitahu mereka bahwa kemurnian darah Luo Zeng lebih kuat dari mereka. Jika Jiuli tidak jatuh ke bidang seperti itu, statusnya ditakdirkan untuk terlepas, dan itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan beberapa dari mereka. Bagaimana dengan identitasnya? Sekarang Jiuli sudah rusak, apa yang bisa dijelaskan identitasnya? Lalu kamu berpikir bahwa para pendahulu musim gugur akan menerima kita, dan bahkan bersedia membantu kita mendapatkan tiket untuk dunia Wuyuan, apakah itu di hadapan kakek? Mata Huo Ze penuh dengan api, dan ada dewa yang berteriak pada meteorit itu. Di mata kekuatan super ini, Jiuli tidak memiliki nilai. Selain kemuliaan masa lalu, itu tidak berharga. Mereka dapat mengandalkan Tiangong untuk memasuki dunia Wuyuan, mengandalkan wajah Lilu, tetapi Luo Zeng. Ingat, di masa depan, Luo Zeng adalah tuan muda kita. Huo Ze berkata dengan jahat. Meteorit itu ditegur oleh Huo Ze, dan itu masih penuh dengan ketidaksetujuan. Biarkan aku mengenalinya sebagai tuan muda. Mengapa? Kecuali dia lebih kuat dariku. Setelah mengatakan bahwa napas di tubuhnya meroket, patung binatang buas melayang di depannya, Tuhan hancur. Ketika meteorit itu mendengarkan perasaan biru di sepanjang jalan, Huo Ze berkhotbah bahwa Tianxing di sisi lain itu kuat. Sekarang saya akhirnya melihatnya dan merasa seperti ini. Saya ingin membandingkannya dan benar-benar mengorbankan token saya sendiri. Para dewa dan ukiran suci juga merupakan token terlaris di hari ke-13. Setelah objek ini dikorbankan, udara yang ganas meledak dan menyebar ke seluruh istana. Huo Ze dan yang lainnya belum sempat berhenti, dan meteorit itu telah berubah menjadi embusan angin dan bergegas ke Luo Zeng. Buka langit. Meteorit itu adalah cucu dari Lilu, dan bakatnya sangat tinggi. Telapak tangan ini memiliki kekuatan untuk mengekstrak sisi lain para dewa dan ukiran suci. Jika Anda terpana dengan yang satu ini, jangan katakan satu orang, Rao adalah gunung yang juga bisa dipecah menjadi dua. Jangan datang. Berhenti. Perasaan Lan Qing dan Huo Ze dan yang lainnya telah sangat berubah. Meskipun mereka tahu bahwa meteorit itu eksentrik, tetapi Lilu memiliki banyak jalan, itu harus selalu berhenti. Saya tidak berharap bahwa itu akan menjadi bencana jika saya hanya tinggal. Lan Qing dan yang lainnya telah melihat kekuatan Luo Zeng di sisi lain Bang, tetapi sisi lain berbeda dari dunia ibu. Apakah dia bisa memblokir ini atau dua? 700 dewa kuat, dan itu tidak buruk di hari ke-13. Luo Zeng tampak tenang, dia bahkan tidak menggerakkan kakinya, mengangkat tangannya, larutan batu segel telah diserap ke dalam tulang lengan kanannya, dan kemudian dengan lembut mengikatnya, dengan akurat menggenggam telapak meteorit itu. Engah. Istana indah bergetar sedikit, dan tanah di bawah kaki Luo Zeng retak. Pukulan kuat asli diselesaikan dengan sangat tenang. Telapak meteorit itu terjepit erat oleh Luo Zeng dan tidak bisa ditarik keluar. Ketika Huo Ze dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka juga diam-diam menarik napas dingin. Dalam perjalanan, Ci Yi juga mengatakan bahwa jika Luo mendaftar di sisi lain selama 13 hari, kekuatannya pasti jauh lebih unggul dari level yang sama. Pada saat itu, meteorit itu masih dingin, dan Huo Ze dan yang lainnya merasa bahwa penilaian ini sedikit berlebihan. Sekarang, sepertinya Ci Yi masih meremehkan Luo Zeng. Meteorit kabel satu tangan semuanya kuat dan tidak terluka. Sulit membayangkan siapa lagi yang bisa melakukannya di panggung yang sama. Huo Ze berkata bahwa dia dengan cepat bergegas ke Luo Zeng dan berkata, saya tidak tahu jumlah saudara ritual, mohon minta pengertian Luo Zeng Xiu. Luo Zengman dengan santai melepaskan, lalu melihat langit-langit istana indah dan berkata, ini semua saudara dari keluarga yang sama. Saya akan mengerti bahwa kita memiliki tampilan seperti itu. Kami tidak punya pilihan selain bekerja keras. Karena kakek telah mempercayakanmu, aku hanya punya permintaan, katanya dengan tatapan membara, jangan biarkan aku melihat bagaimana kamu meninggalkan dirimu sendiri. Setelah kata-kata ini selesai, mata 9 orang Li seperti Huo Ze, Xi Yang dan lainnya menjadi rumit. Di dunia kecil tempat keluarga Jiuli bersembunyi, bayangan keluarga beruang telah dikepung, dan baik para tetua maupun junior tampaknya telah kehilangan darah orang-orang Jiuli. Mereka telah menyerah pada diri mereka sendiri. Luo Zeng sendirian di istana surgawi, tetapi dia tidak pernah lupa bahwa dia adalah orang Jili. Keyakinan itu hampir tertulis di tulangnya. Sebaliknya, mereka merasa canggung. Bagaimanapun, saya percaya bahwa saudara laki-laki Luo Zeng akan dapat melakukannya. Hidung biru dari hidung kecil itu memiringkan dan tampak serius. Saya juga percaya, kata Hoser. Kami pasti akan menjadi lebih baik di Jiuli. 9 orang Li lainnya juga bergema. Setelah Sungai Qiyin mengiring Lilu pergi, dia kembali dan berkata kepada Luo Zeng dan yang lainnya, aku akan mengirimmu ke Gunung Taisan dulu. Silakan ikut dengan saya. Ke-9 orang Li ini juga pertama kali meninggalkan keluarga, dan mereka masih gugup ketika menghadapi Sungai Qiyin.
Mereka mengikuti kata-kata itu tanpa sepatah kata pun. Berdiri di atas pedang raksasa yang dikorbankan Qiu Yinhe, memandangi kota naga di bawah, pegunungan raksasa di kejauhan, orang-orang Jiuli semua penasaran. Mereka berkerumun dari tempat kelahiran dunia kecil. Meskipun dunia ibu sangat besar, mereka tidak terlibat. Ini adalah pertama kalinya mereka keluar dan pertama kali mereka melihat skala negara adidaya. Setelah kembali ke sekolah pedang hati, Sungai Qiuyin membantu mereka melamar halaman independen, dan menempatkan 6 orang Jiuli di dalamnya. Identitas orang Jiuli masih sangat sensitif. Meskipun ilmu pedang juga merupakan inti dari istana satu hari, Sungai Qiuyin masih sangat memalukan. Mereka seharusnya tidak menyembunyikan identitas mereka. Jika ada kebutuhan, mereka perlu berkomunikasi dengan Luo. Bab 2995 Pengobatan. 9 orang ini tidak perlu berlatih pedang, dan tentu saja tidak perlu keluar. Sebagian besar waktu, mereka menempatkan jiwa ke sisi lain dan berlatih di sisi lain. Pertama kali saya bertemu Cinta Biru, gadis kecil dari 9 kebangsaan Li masih khawatir tentang 2000 jiwa. Ini menunjukkan bahwa sisa-sisa Jiuli tidak kaya. Mereka dapat mengangkat jiwa hingga hari ke-13. Hal ini memang tidak sederhana. Pada hari kedua tinggal 6 orang dari 9 orang Li, Luo Zeng meminta mereka untuk dipanggil ke sisi lain. Blue Love dan Huo Ze masih agak bingung. Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan Luo Zeng. Luo Zeng berkata, kamu adalah saudara laki-laki dan perempuan dari keluargaku. Hak-hak ini adalah pertemuan. Play volume pukul 0, True Fit Full Screen. Kemudian, dia mengeluarkan kristal jiwa 30 jari dari ruang pria itu, dan 6 secara alami terbagi menjadi jiwa-jiwa 5 jari. Rasakan jiwa kristal mekar suasana murni, Huo Ze, Cinta Biru, meteorit dan jiwa orang lain tidak bisa tidak gemetar. Meskipun mereka mengerti bahwa tubuh Luo Zeng hampir dapat melintasi di sisi lain Bang, tidak sulit untuk mendapatkan beberapa token dan jiwa yang baik di sisi lain Bang, sehingga mereka dapat dengan mudah mengambil jiwa dari 30 jari dan memberi mereka kejutan. Tidak. Terakhir kali mereka pergi ke kuil surga, jiwa-jiwa yang mereka bayar, atau para tetua keluarga menjual sepotong token ke telinga dan tikus, dan mereka bisa berkumpul. Di depan 30 jari kristal jiwa ini, dapat bernilai 30 juta jiwa dan 30 juta jiwa dan benar-benar tidak dapat membeli begitu banyak kristal jiwa. Kurang tuan, pertemuan seperti ini terlalu mahal, kata Horzer, menatap sang jiwa. Meskipun dia ingin menolak, tetapi setiap jiwa yang berlatih di pantai lain sulit untuk menahan godaan ini. Lagi pula, kristal jiwa hampir setara dengan kultivasi jiwa, berapa banyak pertumbuhan. Ketika saya pertama kali memasuki dunia, saya juga ingin menemukan orang-orang Jiuli saya, tetapi wilayah para dewa terlalu besar. Pada saat itu, saya tidak dapat menemukannya karena saya berpikiran rendah. Saya telah tinggal di istana surgawi sampai sekarang. Saya telah belajar dari Xiao Cheng dan saya harus memberikannya kepada orang-orang saya sendiri. Apa itu? Luo Zeng berkata, jika saudara dan saudari dari sisa Jiuli lainnya mengalami kesulitan, Anda dapat memberitahu saya sebanyak yang saya bisa. Jika Anda ingin membangun kembali Jiuli, Luo Zeng membutuhkan lebih banyak usaha, dan satu tidak layak disebut. Setelah memberi mereka kristal jiwa mereka, Luo Zeng kembali ke halamannya sendiri, dan orang-orang di istana Taiyuan lewat, dan mereka diundang oleh Dewi. Lagu Phoenix telah diambil selama lebih dari 10 hari. Saya tidak tahu bagaimana situasi saat ini. Di bawah undangan, Luo Zeng bergegas ke istana Taihao. Ketika Luo Zeng meninggalkan istana Taiji terakhir kali, dia sudah memberinya perintah untuk memasuki istana. Kali ini, tentu saja, tidak perlu memecahkan kabut ini dengan mata hati. Memasuki istana Taiyuan, ada seorang wanita istana yang membimbing Luo Zeng dan membawanya ke istana parsial. Luo Zeng baru saja berjalan ke pintu istana Taihao, dan dia mendengar suara teriakan dan teriakan di lagu itu. Lepaskan aku akan pergi dari sini. Di dalam istana, rantai api emas melilit kaki Feng Ge. Tidak peduli bagaimana Phoenix berjuang, rantai ini terkunci erat padanya dan tidak dapat dipindahkan sama sekali. Beberapa orang di istana terus-menerus membujuk, dan raut wajah mereka sangat tertekan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Luo Zeng sambil mengerutkan kening. Wanita istana menjawab, keponakan perempuan menggunakan beberapa metode untuk menyelamatkan pendeta Phoenix, tetapi efeknya tidak besar. Dia berteriak-teriak untuk pergi sepanjang hari, dan dia baru saja meninggalkan gadisnya. Efeknya tidak banyak. Masalah di tingkat jiwa memang sulit untuk disembuhkan. Setelah Mo Yijian terakhir menggunakan metode tabu, dia belum kembali ke sekolah pedang. Ketika dia dan Feng Ge baru saja kembali, mereka cukup percaya diri. Luo Zeng juga berpikir bahwa masalah menyembuhkan Feng Ge tidak terlalu bagus. Dia tidak berharap bahwa tidak akan ada kemajuan di hari-hari ini.
Feng Ge masih berjuang mati-matian, tetapi di sini bukan sisi lain, tentu saja tidak mungkin baginya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Saat Luo Zeng muncul di depannya, matanya yang marah tiba-tiba melihat sekilas, suasana histeris asli dengan cepat menjadi tenang, dan pada saat yang sama meminta bantuan, Luo Zeng kamu datang. Biarkan aku pergi dari sini. Ibuku berpikir bunuh aku. Oh, dewiku adalah ibumu, bagaimana kamu bisa ingin membunuhmu? Luo Zeng bertanya dengan aneh. Dia hanya ingin membunuhku, Feng Ge berkata dengan sangat yakin. Pada saat ini, suara dengkuran terdengar di belakang Luo Zeng. Aku telah memikirkan cara untuk membersihkan ingatan yang berantakan di benaknya, tetapi sejumlah besar ingatan telah diintegrasikan ke dalam api ingatannya dan menjadi bagian darinya. Tidak sulit untuk membersihkan ingatan, tetapi ingatan orang suci telah terintegrasi dengan lagu Phoenix. Jika memori dihilangkan, sama saja dengan menghilangkan lagu Phoenix itu sendiri. Feng Ge secara alami berpikir bahwa dia ingin membunuhnya, sebenarnya yang ingin dibunuh kapten adalah ingatan Huyun. Tapi dari sudut pandang Feng Ge, dia berpikir begitu. Kamu ingin aku datang ke apa? Tanya Luo Zeng. Meskipun Luo Zeng mengendalikan reinkarnasi, sarana jiwanya tidak dapat dibandingkan dengan keberadaan ini, dia tidak merasa bahwa dia dapat membantu. Menghapus ingatan harus dilakukan saat dia terjaga, tetapi ingatan berantakan yang bukan miliknya tersembunyi di bagian terdalam dari api jiwanya, dan aku tidak bisa menggalinya, katanya. Setelah Feng Ge menjadi orang yang murni, hampir tidak ada yang mengenalinya. Dia hanya mengenali Luo Zeng. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa menemukan Luo Zeng untuk membantu. Saya awalnya ingin bertanya kepada Luo Zeng Lai untuk pertama kalinya, tetapi saya pikir Luo Zeng baru saja meninggalkan sisi lain dan menunggu selama beberapa hari. Aku bisa melakukannya. Aku akan mencoba yang terbaik, Luo Zeng berjanji untuk turun. Feng Ge jatuh ke bidang seperti itu, Luo Zeng juga memiliki tanggung jawab tertentu, hanya untuk mengatakan kembali, dia bersikeras bahwa pintu masuk ke kuil surga tidak diblokir. Namun, dimungkinkan untuk hidup jauh dari domain gelap, dan juga dimungkinkan untuk mengandalkan Feng Ge. Setelah Luo Zeng setuju, dia meninggalkan istana sejenak dan membawa kembali 3 orang tua. Setelah ketiga lelaki tua itu menduduki satu posisi, barisan besar di tanah mulai berkedip. Ketika cahaya ini sekarang, wajah Phoenix yang baru saja tenang muncul kembali dengan ngeri. Luo Zeng, mereka ingin membunuhku lagi. Bantu aku membunuh mereka. Kepanikan semacam ini berasal dari naluri, dan warna permohonan di wajahnya membuat hati Luo Zeng menjadi lembut. Luo Zeng Duan duduk di depan Phoenix, tetapi bertanya, siapa kamu? Aku Feng Ge. Feng Ge menjawab. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan lagu Phoenix. Jika ya, Anda tidak akan takut. Petik 2. Aku bukan Phoenix. Dia dikatakan oleh Luo Zeng, dan dia sedikit bingung. Siapa saya? Kamu adalah harimau, itu adalah domain gelap, dan aku, menghancurkan keluargamu. Semua babi mati di tanganku, kata Luo Zeng dengan sungguh-sungguh. Ingatan Huyun hanya menempati sebagian kecil. Jika Luo Zeng tidak menyebutkannya, Feng Ge tidak akan memikirkannya. Ini diverifikasi di bidang gelap. Jadi Luo Zeng berkata bahwa bagian dari ingatan Huyun mengerumuni, dan kebencian terhadap genosida begitu mudah dihilangkan. Wajah gambar Feng Ge yang indah penuh dengan hiruk pikuk, gambar yang ingin menelan Luo Zeng, dan menggeram, kamu berani menghancurkan keluargaku. Aku membunuhmu. Pada saat ini, Luo Zeng berkata kepadanya, oh, aku sekarang. Saya melihat adegan ini juga merupakan kegembiraan, di mana Anda bersedia melewatkan kesempatan ini. Dia melihat ketiga lelaki tua itu, dan pasukan besar di istana diluncurkan sepenuhnya, dan jari-jari kecoa diselimuti sampul Phoenix. Bab 2996 Kekuatan. Bukanlah hal yang bijaksana untuk menyalakan lagu-lagu Phoenix di sisi lain. Sekarang di istana Taiyuan, itu tidak masalah. Di bawah stimulasi terus-menerus dari Luo Zeng, memori, Huyun, yang tersembunyi di kedalaman Feng Ge terus-menerus terbuka, bahkan menempati posisi dominan di Feng Ge. Manusia kecil, cepat atau lambat Dewan Darah akan hancur berkeping-keping, aku. Pada saat ini, suara lagu Phoenix telah berubah. Darah tubuhnya telah menyala, dan jejak cahaya keemasan akan disemprotkan, dan tubuh-tubuh juga akan memancarkan energi. Ini adalah sinyal yang berbahaya. Oh, ibuku, hati-hati dia ingin meledakkan dunia. Luo Zeng mengingatkan. Hanya meledakkan dunia tubuh, tetapi itu menyakiti Luo Zeng dan Yi, tetapi dengan cara ini, Feng Ge benar-benar dihapuskan. Play volume pukul 0 PUBFUTUREHARRYPOTTER 1 True Fit Full Screen. Saya tampaknya telah bersiap, mencibir, dan telapak tangan lainnya dengan lembut menghantam perut Feng Ge, dan energi Phoenix di perut Feng Ge dengan cepat memudar.
Kemudian jari gioknya berada di atas kepala Phoenix, dan 5 jari melepaskan sinar cahaya di sepanjang rambut hitam halus Phoenix. Lagu Phoenix bahkan lebih menyakitkan, memegangi kepalanya dan berteriak. "Sekarang," katanya dengan lantang. Ketiga lelaki tua itu memejamkan mata, dan kekuatan barisan besar bahkan lebih kuat. Tangan yang telah diletakkan di atas Phoenix tiba-tiba diseret, dan cahaya putih ditarik keluar dari kepala Feng Ge. "Hei!" Mengambil keuntungan dari cahaya putih itu, mereka melangkah mundur dan melangkah ke tengah barisan besar dan tiba-tiba menekan ke bawah. Semua cahaya putih berkumpul pada satu titik dan menyatu menjadi api putih susu. Luo Zeng menatap api putih, alisnya terangkat dengan lembut, "Api ingatan." Api putih di depanku sangat redup, tetapi masih memancarkan suasana yang ganas. Seharusnya api ingatan yang diizinkan harimau berada di jiwa lagu Phoenix. Sekarang telah dilucuti darinya, dan metode ini tidak pernah terdengar. Cepat, segel api ingatannya. Harimau ini dibiarkan menjadi orang yang murni. Beberapa kenangan berharga harus disimpan dalam api kenangan. Hal-hal lain tidak dikatakan. Ini sangat berharga bagi Dewan Darah. Dia ingin menyerahkannya kepada Kaisar. Tapi api memori ini baru saja diekstraksi, dan mulai kabur, dan akhirnya menjadi formasi asli Tiger. Harimau itu membiarkan mencibir di wajahnya dan menghilang di depan mereka. Melihat adegan ini, alis tiga lelaki tua dan yang tua berkerut, api ingatan menghilang terlalu cepat, mereka tidak punya waktu untuk menyegelnya. Tubuh Feng Ge basah oleh keringat, dan dia duduk di tanah, membiarkan lengannya menggantung dari rantai api. "Oh, nak, tapi letakkan Phoenix itu." Luo Zeng bertanya. Aku berbalik dan wajahku melunak. Meskipun dia tidak menyegel api ingatan, dia akhirnya menghapus ingatan berdarah itu. Ingatan Feng Ge tidak hilang, tetapi sangat membingungkan karena bercampur dengan ingatan Hu Yun. Setelah masalah kacau itu terpecahkan, ingatan Feng Ge akan cenderung normal. Jari-jari kecoa menjentikkan, dan 2 rantai api menghilang. Dia naik dan mengangkat lagu-lagu Phoenix sebelum dia tersenyum. "Terima kasih, aku sudah mencoba beberapa kali sebelumnya, tapi hal itu sangat memalukan dan aku tidak bisa mengeluarkannya. Ada banyak usaha, dan gadis itu sopan," kata Luo Zeng sambil tersenyum. "Aku akan mengambil lagu Phoenix untuk beristirahat dulu. Anda tidak bisa datang ke istana Taizeng. Apakah Anda ingin melihat teman Anda?" Dia bertanya pada Luo Zhenqiao. Dia sengaja menggigit kata "teman" dengan sangat berat. Wajar untuk melihat bahwa Jumbai memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Luo Zeng. Dia juga orang yang datang. Istana Taihao Kaisar Timur tidak hanya kalajengking, tetapi juga istri dan istri pria. Yang sangat saya pedulikan adalah istri Luo Zeng, yang bernama Ning Yudi. Ketika dia berhubungan dengan Jumbai, dia memiliki beberapa pertanyaan secara pribadi. Feng Ge adalah pangeran Kaisar Timur. Jika Anda benar-benar menjadi biksu bersama Luo Zhengneng, nama itu masih sangat penting. Oke, Luo Zeng mengangguk. Sejak dia datang ke istana Taiyuan, dia secara alami ingin mengunjungi satu sisi. Dalam kegelapan, Feng Ge pernah menyebutkan bahwa ada kelainan pada Rumbai, yang menyebabkan kebakaran di istana Tai. Kemudian, Feng Ge secara khusus mengatur sebuah istana untuknya. Dan api ungu yang dia miliki disebut api unggun, dan hanya darah burung dewa yang bisa mendapatkan api ini. Saya menemukan seorang wanita istana dan membawa Luo Zeng ke sisi utara istana untuk pergi ke istana kering. Di ruang terbuka di depan istana, puluhan orang menunjuk ke samping. Di tengah ruang terbuka, seorang wanita jangkung terus bergerak dan bersembunyi, dan di belakangnya, seorang pria muda mengejarnya. Pria muda dan wanita jangkung ini baru saja memasuki lautan makna sejati. Mereka tidak pernah bergabung dengan token satu sama lain. Kultivasi hampir satu tingkat, tetapi sekolah anak muda jelas jauh lebih kuat daripada wanita jangkung. Wanita jangkung ini tidak berani berjuang keras, hanya bisa terus mundur. Ruang kosong di sini hanya selebar 10 kaki, tetapi kamu akan melarikan diri, tetapi bagaimana kamu bisa melarikan diri, bagaimanapun, itu akan gagal. Pedang panjang di tangan pemuda itu seperti gerimis, berayun ke arah wanita jangkung itu. Wanita jangkung melihat pemandangan ini, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi warna yang ganas. Kali ini dia tidak mundur, dan pedang panjang berdarah di tangannya membalik dan menusuk, yang sebenarnya adalah permainan kekalahan. Kakak perokok, jangan berjuang keras. Kehilangan kami dan meninggalkan istana Taiyuan adalah. Dengan Jumbai dan gembala kental untuk melihat pemandangan ini, tiba-tiba kehilangan warna. Wanita jangkung itu merokok, dan pria yang menantangnya adalah belenggu di istana Taiyuan. Di bawah perlindungan Feng Ge, sumber daya yang mengandung Jumbai, penggembalaan, dan pengasapan lebih murah daripada banyak kalajengking. Terutama setelah ditemukannya darah di Jumbai, dia bahkan menyetujui sebagian istana untuk mereka. Perlakuan semacam ini sulit diperoleh bahkan di istana Taiji, dan ketiga wanita itu secara alami memprovokasi rasa malu dari belenggu ini.
Jika Feng Ge telah berada di istana Taiyuan, dia adalah yang paling menonjol di antara generasi muda Gunung Tai. Dia juga disukai oleh Kaisar Timur. Siapa yang berkelahi dengannya? Namun selama ini, Feng Ge tidak hadir. Berita bahwa dia terjebak di sisi lain juga tersebar di istana Taiyuan. Banyak orang berpikir bahwa Feng Ge tidak dapat kembali. Setelah waktu yang lama, belenggu itu menggerakkan pikiran mereka. Kali ini mereka membuat marah ketiga wanita itu, dan karakter yang merokok adalah yang paling setia. Bagaimana Anda tidak bisa melihat sarana belenggu ini? Namun, tiga wanita yang menghindar beberapa kali dengan imbalan provokasi dan penganiayaan tanpa akhir, dalam situasi ini hanya dapat memilih untuk melakukan serangan balik. Kekuatan asapnya tidak sebagus itu, dan begitu selesai, itu akan jatuh. Namun, pengalaman tempurnya jauh lebih dari beberapa kali. Dia terlalu sombong untuk berjuang untuk hidup dan mati. Dia hampir di mana-mana untuk berjuang untuk hidup dan mati, dan pada gilirannya berada di atas angin. Bab 2997 mendapat masalah. Melihat ilmu pedang yang mematikan, Yang Yuan juga sangat bingung. Ketika yang kuat bertarung bersama, begitu momentum satu sisi jatuh, sulit untuk memiliki kesempatan untuk berbalik. Dia seharusnya merokok dengan sangat sederhana, tetapi sekarang dia dipaksa untuk mundur oleh serangan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Kekuatan wanita itu jauh lebih kecil dari jarak, dan musuh jauh dari musuh. Hari ini adalah lelucon. Wanita ini hanyalah orang gila, benar-benar mengambil nyawanya bukanlah hal yang sama, dia selingkuh. Belenggu istana Taiji berseru. Play volume pukul 0 PUBFUTUREFANTASY 1 True Fit Full Screen secara karakter, gembala dan asap mirip, dia mengerti asap. Setelah mendengar ucapan sumpah serapah ini, dia membalas bibirnya, pertempuran yang kuat selalu terfokus pada kehidupan. Anda belum pernah mengalaminya tetapi curang benar-benar lucu. Petik 2. Belenggu istana Taimu ini akan memasuki sisi lain, dan secara bertahap akan memahami kekejaman dunia. Bahkan di hari-hari awal pantai lain, mereka mungkin tidak memahaminya. Bagaimanapun, mereka akan bisa mendapatkan perlindungan dari kuil pada 4 hari. Seperti Feng Ge, sampai hari ke-13 masih tidak takut-takut, sampai dia memasuki wilayah gelap, hanya untuk memahami perasaan kematian yang mendekat. Hei! Saat Yuan terus mundur, langkah-langkah di bawah kakinya berangsur-angsur menjadi stabil, dan pedang panjang itu berubah menjadi bayangan pedang 9 titik. Pedang 9 alam. Pedang Jiuji Zhenyan ini juga merupakan pedang tertinggi, dan hanya istana Tai yang dapat dikultivasikan, bahkan jika para murid yang belum pernah memasuki pantai lain dapat mengerahkan kekuatan besar. Meskipun dia telah berlatih kendo, dia menggunakan senapan hampir sepanjang hidupnya, dan dia datang ke istana Taizuo sejak awal. Tepat setelah dia memenangkan ronde, dia tidak akan memenangkan permainan, dan tidak ada peluang. Pemecahan. Sumber. Lanji. Dia jauh dan mantap, dan setiap tindakan seperti buku teks. Hampir tidak ada cacat. Rao merokok dan ingin putus asa untuk melakukannya. Kadang-kadang, ketika pedang ditusuk, itu mudah diayunkan oleh Sui Yuan, dan dia hanya bisa dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Melihat Yan Yuan unggul, para murid bersorak. Itu dia, menangkan wanita ini, mereka akan keluar dan pergi. Orang ini sangat berbakat, dan tinggal di istana Taihao kami adalah lelucon. Merokok dan menggigit bibirnya, penampilannya menjadi sangat fokus. Meskipun dia telah melakukan yang terbaik, pedang pihak lain sangat sempurna, lawan seperti itu bukanlah yang bisa dia menangkan sekarang. Penyakit. Persimpangan. Pedang Sui Yuan menjadi semakin ganas. Seperti monster yang perlahan membuka mulutnya, taringnya perlahan muncul. Menghancurkan. Pedangnya ditekan ke asap, dan wajah berasap itu tiba-tiba tenggelam. Merokok, diakui kalah. Istana Taiwan bukan masalah besar, pergilah. Cumbai dan penggembalaan juga cemas dan mendesak. Dapat dihisap tetapi jelas, di hadapan pedang ini, dia tidak dapat melakukan serangan balik, dan bahkan tidak dapat melakukan bahkan untuk menghindari, jika pedang ini kokoh, dia takut terluka. Melihat pedang itu telah dibekap, sebuah jari diam-diam diserahkan dan ditangkap di bagian depan pedang. Di bawah kekuatan 2 jari, retakan di ujung pedang muncul di jaring laba-laba. Pedang dari pedang yang menjangkau jauh dikeraskan oleh 2 jari. Asapnya tidak menoleh ke belakang, dan ketika tangannya terlihat, wajahnya tersenyum dan berbalik dan memeluk Luo Zeng. Dengan jumbai dan merumput, Luo Zeng tiba-tiba muncul, wajahnya juga hai, dan kemudian berkumpul. Siapa kamu? Berani melipat pedangku? Yan Yuan melihat pedangnya terjepit dan wajahnya menjadi sangat jelek. Luo Zeng menatapnya samar dan bertanya, mengapa kamu bertarung dengan mereka? Ketika dia bergegas, asapnya sudah hancur, dan itu tidak sesederhana melihat persaingan sengit mereka. Karakter perokok itu mandiri, dan dia tidak mau menandatangani kontrak untuknya. Tatapannya dengan tenang mengatakan, tidak ada.
Di sisi lain, dia kental orang-orang ini ingin mendorong kita keluar dari istana Taiyuan. Saat-saat ini sering memprovokasi kami. Ketika saya mengatakan ini, Luo Zeng tahu itu. Istana Taisou kami hanya menerima belenggu. Bagaimana mereka bertiga bisa tinggal di sini untuk berlatih? Petik 2. Dan itu juga menghabiskan sumber daya kita. Petik 2. Petik 2. Belenggu itu juga berkata, kultivasi Luo Zeng jauh lebih unggul dari orang-orang ini, tetapi garis-garis ini tidak takut padanya. Siapa yang berani melakukannya di istana Taiyuan? Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Luo Zeng mengalahkan Feng Ge di sini beberapa bulan yang lalu. Setelah mendengarkan keluhan dari istana Taiyuan ini, Luo Zeng tersenyum dan berkata pada Asap, jika ini masalahnya, kami akan pergi. Mengandung Jumbai, penggembalaan mereka awalnya dibudidayakan di kota naga. Mereka dibesarkan oleh lagu-lagu Phoenix. Luo Zeng bukan sumber langka istana Tai, tetapi tidak perlu tinggal di sini. Ketiga wanita itu telah bersama Feng Ge untuk sementara waktu, tetapi ada beberapa sentimen. Sekarang Feng Ge tidak ada di sana, mereka tidak perlu khawatir, dan mereka secara alami bersedia pergi bersama Luo Zeng. Yah, ayo kembali dan bersihkan, pergi saja, kata Muning, melirik garis. Ketika Luo Zeng dan mereka bersiap untuk datang, dia jauh dari bahagia dan berkata, tunggu, jika Anda mematahkan pedang 9 kata saya, apakah Anda ingin meninggalkannya? Sebagai istana suci, itu secara sadar lebih unggul sepanjang hari. Selain itu, belenggu juga jauh dan dekat, dan Ibu Su Yuan adalah King Qin. Dia memiliki posisi yang baik di istana Taiyuan. Saudara laki-laki Su Yuan juga merupakan tanah pendekar pedang, dan kekuatannya sangat kuat. Meskipun dia baru saja memasuki sisi lain, dia juga dihormati di istana Tai. Baru saja dia sulit untuk mengalahkan Asap, Luo Zeng bergegas keluar dari hawa dingin, menghancurkan pedang 9 kata, di mana jangkauan jauh memungkinkan Luo Zeng pergi. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu kehilangan pedang. Wajah Luo Zeng menunjukkan senyum lucu. Yang Yuan berkata dengan suara dingin, saya peduli dengan pedang di distrik. Anda dapat menghancurkan pedang saya sesuka hati jika Anda lebih tinggi dari saya. Kalau begitu kakakku lebih tinggi darimu, bisakah kamu menghancurkannya sesuka hati? Anda tidak mungkin untuk menantang Luo Zeng bahkan tanpa melangkah ke sisi lain bang. Tapi saudaranya Suan kebetulan berada di istana Taiyuan. Dia baru saja mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengirim suara kepadanya. Sekarang Suan sedang dalam perjalanan, dia secara alami tidak ingin membiarkan Luo pergi. Ini jauh kurang dari 20 tahun, dan tidak ada perbedaan antara Luo Zeng dan anak-anaknya. Di mana dia akan peduli dengan seorang anak? Tepat ketika dia akan pergi dengan tangannya yang merokok, dia masuk lagi dari pintu istana yang kering. Kulit orang itu hitam, lengannya panjang, dan matanya setajam ular. Dia baru saja melangkah ke pintu istana yang kering, bentuk tubuhnya tidak konsisten, menghalangi jalan Luo Zeng, wajah hitam itu memiliki sedikit kedinginan dan penghinaan. Siapa yang menghancurkan pedangmu? Orang ini adalah saudara dari Yang Yuan. Dialah yang menghancurkan pedangku, dia bukan istana Taichiku. Yang Yuan menunjuk Luo Zeng sambil berbicara, sambil mengamati wajah Luo Zeng. Sui Yuan awalnya berpikir bahwa wajah Luo Zeng akan sulit dilihat. Dia harus tahu bahwa saudaranya telah memasuki tanah Jian-Jian, dan dia adalah sumber terkuat dari sumber. Performa Luo Zeng sangat mengecewakan. Dia tidak memiliki perubahan di wajahnya. Sebaliknya, dia berkata dengan nada ringan, ini hanya masalah saling belajar. Hanya saudaramu yang ingin membunuh, aku ingin berhenti. Mereka yang kuat dalam sumber-sumber dianggap sebagai ranah biro, dan karakter seperti itu harus dipupuk dan dipupuk. Siapa yang tahu bahwa Suan tersenyum licik dan tersenyum, seseorang yang bukan belenggu saya akan membunuh jika Anda melewatkannya. Anda juga dapat memblokir seseorang di luar istana. Saya tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Petik 2. Bab 2998 Resistensi Keras. Belenggu istana Taiji ini telah mewarisi darah Kaisar Timur. Status mereka terkait dengan darah, bakat, dan kekuatan mereka sendiri. Bakat Yu Xuan sedikit lebih buruk dari Feng Song, tetapi dia adalah yang terkuat yang melangkah ke sumbernya. Mereka yang memasuki negeri pendekar pedang tidak melihat murid Tiangong biasa di mata mereka. Apalagi, mereka bukanlah belenggu istana Taisou. Tidak relevan membunuh mereka di matanya. Adapun Luo Zeng, Suan adalah murid inti di gunung. Tidak peduli di gunung mana, dia tidak akan terlihat. Luo Zeng sangat terkekang di istana Taixuan. Bagaimanapun, dia datang ke sini bukan untuk membuat masalah. Rao jauh lebih berbahaya dan membunuh, dan dia tidak peduli. Play volume pukul 0 PUBFUTUREHARRYPOTTER 1 True Fit Full Screen. Tetapi ketika saya mendengar ini, mata Su Zeng menunjukkan amarah yang samar. Murid-murid yang hadir memiliki warna yang menyenangkan di wajah mereka.
Orang-orang di luar istana Tai, yang berani mengintervensi hubungan mereka, memang berani. Orang ini bahkan lebih kuat, dan dia belum memasuki sisi lain. Dia baru saja meremas pedang itu jauh-jauh. Sekarang Suan-Suan akan datang, dia akan segera memakannya. Apalagi di tempat yang jauh, setelah bersaudara mendukung arogansi itu juga tinggi. Dia berkata, itu terlalu rendah untuk istana Taizeng kami. Beberapa kucing dan anjing yang dibor di istana surgawi berani datang ke Yaowu. Iya, memang benar bahwa beberapa orang tidak tahu bagaimana menjadi tinggi. Istana Taichi kami adalah tempat orang-orang ini bisa keluar masuk. Belenggu-belenggu itu telah menggema di jalan, dan di sini, keunggulan mereka dalam tulang tidak diragukan lagi. Luo Zeng telah menyerahkan lagu Phoenix di istana kering. Beberapa dari mereka dikenali, tetapi Feng Ge tidak mencapai sumber Qi, dan itu tidak sama dengan Yu Xuan. Di asap, Jumbai dan dahi yang merumput saling berdekatan, dan penggembalaan menarik Laro dan berkata, Luo Zeng, ayo pergi. Luo Zeng tidak bergerak. Sekarang tampaknya bahkan jika dia ingin meninggalkan orang-orang ini, dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Mulutnya sedikit miring dan dia menatap Suan-Suan. Saya tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Tolong beri saya pencerahan. Sepasang alis hitam dan panjang Yan Xuan bergoyang dengan tenang, dan kedalaman pupilnya bersinar sedikit aneh. Anda dapat berkultivasi ke tingkat Luo Zeng, Anda harus memahami betapa pentingnya sumber-sumbernya, terutama dunia besar Wuyuan akan segera terbuka, anak ini tidak dapat mengetahuinya. Mengetahui kekuatannya sendiri dan berani mencerahkannya, entah dia tergantung atau idiot. Ajari aku. Su Xuan sepertinya mendengar lelucon yang sangat lucu. Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk mengajariku? Para murid juga tertawa. Kekuatan antara sumber-sumber dan sumber non-lingkungan pada dasarnya berbeda. Kekuatan fisik Suan-Suan sepenuhnya dalam satu langkah. Kesenjangan yang begitu besar juga tentang pencerahan, yang secara alami menarik cemoohan mereka. Suan-Suan, dia memintamu untuk memberinya pelajaran. Iya, biar aku ajari dia. Petik 2. Mata Luo Zeng sedikit tertegun, dan ada cahaya berbahaya di matanya. Lalu dia berkata kepada Jumbai, kamu akan kembali. Luo Zeng menghisap warna perhatian. Di istana yang kering, mereka juga mendengar betapa kuatnya sumber-sumbernya, dan seluruh tubuh dan jiwa telah disublimasikan ke tingkat yang merupakan bentuk kehidupan lain. Meskipun mereka selalu percaya pada kekuatan Luo Zeng, tetapi ini bukan domain dewa, ini adalah dunia ibu dari yang kuat. Jangan khawatir, Luo Zeng tersenyum. Mengangguk dengan asap, dan dengan Jumbai serta merumput kembali, kepercayaan diri yang diungkapkan oleh Luo Zeng memberi mereka sedikit ketenangan pikiran. Murid Su Yuan dan kader lainnya juga melepaskan, memberikan ruang untuk Luo Zeng dan Yu Xuan. Sejak Suan-Suan memasuki perbatasan, dia tidak pernah membicarakannya dengan orang-orang dari sumber-sumbernya. Sisi lain dari wilayah di bawahnya adalah junior dalam pandangannya. Dia secara alami ingin melahirkan orang ini. Tentu saja, dalam pandangannya, menyelesaikan orang ini hanyalah sekejap mata. Jika kamu memberitahu orang-orang di negeri pedang bahwa aku bekerja dengan seorang junior, aku takut aku akan kehilangan mukaku. Warna bangga di mata Suan-Suan sangat samar, jari-jari kaki tiba-tiba di tanah, dan itu sudah di bawah pertahanan. Tanda tangani pukulan. Setelah menciptakan kembali melalui sumbernya, tinju Yu Xuan telah mengalami perubahan kualitatif. Di bawah pecahnya kekuatan yang mengerikan, tampaknya telah mengumpulkan ratusan gunung. Pukulan ini cukup bagi anak ini untuk bisa membunuhnya bahkan dengan satu pukulan. Bisakah Luo Zeng menghadapi tinju ini, memilih untuk berdiri di tempat tanpa berkedip? Ada beberapa keraguan di hati Suan-Suan. Dia benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan anak ini berasal. Atau apakah dia benar-benar mengalami masalah dengan otaknya. Lengan Luo Zeng dengan lembut diangkat, dan larutan batu penyegel melonjak di tubuhnya. Dari tulang belakang hingga tulang lengan, dalam sekejap menjadi gelap. Dia mengulurkan tangan dan berbalik ke tinju Yu Xuan. Murid istana Taiji melihat pemandangan ini, dan mata mereka penuh dengan kegembiraan. Dia tidak tahu seberapa buruk sumbernya. Cahaya adalah kekuatan yang pecah dan bisa langsung menghancurkannya. Saya masih berani meraihnya dengan tangan. Tuhan. Dalam tampilan penuh, tinju Suan-Suan lahir di telapak tangan Luo Zeng. Bentak. Telapak tangan dan kepalan tangan berpotongan, meledak dengan semburan suara. Kekuatan yang hilang merobek ruang dan menyebar. Saat suara berderak keluar, para penonton merasakan rasa sakit di pipi dan telinga, seolah-olah ada tamparan di kehampaan, dan ada kipas angin. Wajah mereka. Ketika mereka kembali kepada Tuhan, matanya berputar-putar, dan Luo Zeng benar-benar mengeraskan tinjunya di tangannya. Bukan hanya belenggu inilah yang mengejutkan, tetapi juga alis-alis Yu Xuan. Luo Zeng berkata, seriuslah, tarik pedangnya. Setelah dia selesai,
dia tiba-tiba akan meluncurkan anti promosi, dan dia akan memperkenalkan jarak 7 atau 8 langkah. Mereka yang tidak menyangka akan seperti ini, mereka juga menebak dalam hati mereka bahwa itu musuh yang terlalu ringan. Namun, Xuan memahami bahwa tinjunya telah menggunakan kekuatan lebih dari 900 dewa. Ini sama sekali bukan junior seperti Luo Zeng. Yang lebih penting adalah Luo Zeng tampaknya seperti bidikan, dan kinerja ringan. Mudah lepas. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, tetapi Xuan melahirkan sedikit kecemburuan. Meski orang tersebut belum mengalami rekonstruksi Wuyuan, namun kekuatan fisiknya memang luar biasa, namun masih belum cukup memperhatikannya. Menarik pedang, apakah kamu juga layak? Petik 2. Yan Xuan terkekeh, bentuk tubuhnya dan angin bergerak, dan lagi-lagi bergegas ke Luo Zeng. Kekuatan sisi lain telah mengalir dari dantiannya. Kali ini, kekuatan gerakannya langsung menembus 1000 dewa. Ini adalah batas tubuh fisik di bawah batas sumber, dia tidak percaya bahwa Luo Zeng masih dapat memblokir. Meledak. Kekuatan mengamuk diledakkan oleh tinju ganda Yusuan, dan setiap pukulan mengandung kekuatan pegunungan dan laut. Wajah Luo Zeng terlihat tenang, dan lengannya bergantian naik turun, dan setiap kali dia secara akurat memblokir tinju Yusuan. Dengan lebih dari 10 pukulan, Luo Zeng benar-benar berusaha keras untuk melakukannya. Bab 2999 bukan gunung yang berat. Setelah periode adaptasi, kemampuan Luo Zeng untuk mengontrol solusi batu penyegel semakin kuat. Solusi batu segel dapat dengan bebas dimasukkan ke dalam organ internal, tulang, dan kulit. Ketika dia terus memblokir, dia juga dapat menurunkan kekuatan di posisi di mana solusi batu penyegel berada, dan mencoba menggunakan solusi batu penyegel untuk menahan serangan Yan Xuan. Bahkan jika kekuatan yang meletus dari Yusuan melampaui ribuan dewa, itu masih mudah diblokir oleh Luo Zeng. Aku berkata, serius, Luo Zeng masih menatap Xuan dengan tatapan samar. Seorang murid Tiangong yang belum memasuki perbatasan tidak iri pada musuh seperti yang dia hadapi sendiri, tetapi sangat tenang. Beberapa orang tidak dapat menerimanya, dan suasana hatinya sedikit tidak sabar. Dia secara alami tidak bisa mendengarkan kata-kata Luo Zeng, langkah kakinya dibelai dengan lembut di tanah, bentuk tubuhnya menjadi sangat elegan, dan dia sekali lagi terjerat dalam Luo Zeng. Play volume pukul 0 PUBFUTUREMANGA 3 True Fit Full Screen. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Luo Zeng, ada batasnya, dan Xuan tidak percaya bahwa anak ini selalu bisa berhenti seperti ini. Di hadapan tinju badai Yan Xuan, Luo Zeng mantap dan mantap. Dia tidak hanya bisa memblokir tinju Yan Xuan, tetapi juga memilih untuk melakukan serangan balik di celah. Pada kekuatan para dewa saja, totem dewa kekuatan Luo Zeng tidak lemah. Kekuatan ribuan dewa mengalir keluar, dan lengan yang telah diperkuat dengan larutan batu penyegel dibombardir. Kekuatan ribuan dewa tidak bisa diremehkan. Namun, Yan Xuan bukan sumber yang kuat, kekuatan fisik tubuh jauh melebihi lawan yang pernah ditemui Luo Zeng. Jika itu adalah wilayah biasa, saya khawatir itu akan rusak di tengah Luo Zeng Hong. Tubuh Xuan seperti batang baja, dan tidak bergerak sama sekali. Ledakan, ledakan, ledakan. Murid-murid itu telah jauh. Setiap kali kedua orang itu bertabrakan, mereka menghasilkan kejutan yang hebat. Jika mereka berdekatan, Yu Wei bisa membuat mereka terluka. Beberapa wajah murid yang bengkak-bengkak seperti babi, hanya karena mereka hampir tidak terlalu dekat. Akibat penyebaran terpengaruh. Mereka melihat pemandangan ini, satu persatu, dan mereka tercengang. Xuan tidak masalah, apa masalahnya? Ini hanyalah dua pemain kuat dalam konfrontasi. Bisakah Luo Zeng bukan sumber-sumber, apa dia? Luo Zeng telah menjadi lebih kuat lagi. Mata Muking menyipit menjadi bulan sabit. Dia semakin kuat dan tidak pernah berhenti, ketus. Di antara ketiga wanita itu, waktu merokok paling lama menemani Luo Zeng. Dari batas bawah ke batas atas, dari Haoyu ke alam ilahi, Luo Zeng tumbuh setiap saat. Sekarang kinerja Luo Zeng luar biasa, tetapi untuk asap, itu sudah diterima begitu saja. Hati Yan Xuan juga sangat terkejut. Dia curiga Luo Zeng sama sekali bukan manusia. Apakah tubuh orang ini terbuat dari tentara berdarah? Meskipun tubuh Yan Xuan adalah tirani, tubuh yang dibangun kembali oleh Wu Yuan tidak dapat menahan serangan tanpa batas. Setelah tubuh yang direkonstruksi jenuh, secara bertahap akan kelelahan. Ketika kelelahan mencapai batas, kekuatan tubuh akan turun drastis. Titik. Di sisi lain, Luo Zeng, yang berada di tinjunya sendiri, masih dewa, bagaimana dia bisa setengah lelah? Beri aku, kembali. Yan Xuan tiba-tiba memiliki perawakan pendek, satu sisi bahu, dan tinju membungkuk. Setelah Luo Zeng dipaksa mundur, dia tersentak beberapa suap. Di bawah retret Luo Zeng, kakinya meluncur jauh di tanah, tubuhnya ringan, wajahnya masih tenang dan berair, wajahnya tidak merah, hatinya tidak melompat.
Sebagian besar kekuatan letusan Suyuan diturunkan oleh solusi batu penyegel, dan struktur fisik Luo Zeng juga secara fundamental berbeda dari Suyuan. Untuk perang yang berlarut-larut, itu tidak akan pernah menjadi Luo Zeng. Keadaan kedua orang itu juga terlihat oleh para murid yang ada di mata para murid. Yu Yuan, saudaramu tampaknya lemah secara fisik, kata seorang murid. Omong kosong. Yan berkata dengan marah, tunggu, lihat saudaraku membelahnya menjadi dua untuk sementara waktu. Di hati Yan Yuan, saudaranya adalah panutannya dan tujuan perjuangannya. Bagaimana dia bisa mentolerir saudaranya kalah dari murid Tiangong? Mata Yan Xuan seperti ular berbisa, dan dia memperhatikan Luo Zeng dengan cermat. Meskipun dia belum menghancurkan pantainya sendiri hingga batasnya, lawannya belum mencapai batasnya. Luo Zeng bahkan memberi Xuan perasaan yang tak terduga. Yan Xuan juga merasa bahwa perasaan ini sangat konyol. Lengannya yang panjang digantung, jari-jarinya sedikit tertekuk di cincin kumisnya, dan ada darah yang mengalir keluar dari cincin itu. Darah ini tidak mengalir sembarangan di tanah. Mereka diatur menurut aturan tertentu, dan akhirnya berubah menjadi bentuk seperti salju. Dengan gerakan pegangan virtual, Xuanzu menarik keluar dari tengah kepingan salju berwarna darah. Pedang panjang merah dengan pegangan. Aku selalu ingin menarik pedang, maka aku hanya bisa memenuhimu. Susuan dengan lembut mengangkat pedang panjang berdarah itu, dengan bangga berkata, pedang itu tidak memiliki mata, jika aku tidak sengaja membunuhmu, jangan mengeluh. Jalan Huang Kuan. Saat Yan Xuan tiba-tiba mengejutkan pedang panjang dewa itu, sisi lain dunia yang membawa token juga dikorbankan, itu sebenarnya adalah Bukit Mini. Gunung ini adalah sisi lain dari token hari ke-14, bernama bukan Gunung Berat. Dalam Qing Jing Tian, desire ke-14, gunung-gunungnya tinggi dan curam. Roh gunung, yang terbentuk di pegunungan ini bisa menjadi perpaduan dari sisi lain. Gunung-gunung ini sangat ringan dan sering kali dapat meledak dengan kuat. Kekuatannya adalah memperkuat pemimpin di sisi lain surat itu. Oleh karena itu, ini disebut gunung tidak berat oleh dunia, dan tidak dibagi menjadi beberapa tingkatan di pegunungan. Ini bukan yang terbaik dari pegunungan, dan kekuatan para dewa bahkan lebih umum. Pengorbanan Yu Xuan bukanlah untuk fokus pada gunung, hanya untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Karena gunung tidak terguncang, suasana seluruh orang telah meningkat lagi. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah, dan pedang panjang berdarah itu seperti naga. Hei! Bajingan ini tertegun, hampir memiliki kemampuan untuk menembus segalanya. Melihat belenggu Xuan, wajah Luo Zeng akhirnya berhati-hati, dan dia tidak bisa mengambil pedang ini. Hei! Luo Zeng tiba-tiba membanting ke belakang dan melompat, dan menghindari tepi Yan Xuan. Bisakah Xuan bahkan mengorbankan sisi lain dari token, di mana mau membiarkan Luo Zeng melarikan diri? 9 alam. Rusak. Saya melihat bahwa Xuan dengan lembut gemetar dengan pedang panjang berdarah itu. Pendekar pedang tajam asli mulai mendistorsi, seolah-olah tokek itu melayang, seperti menyerang dan menyerang. Pedang Jiuji Zhenyan yang digunakan oleh Yu Xuan juga merupakan pedang tertinggi yang tidak bisa diteruskan. Itu terdiri dari kultivasi mendalam Yu Xuan. Kekuatannya jauh lebih besar daripada 1000 kali, dan hampir tidak ada cacat. Pada saat mundur, Luo Zeng terus bergerak dan menghindar, tetapi selalu dalam lingkup belitan. Tujuan dari serangan pedang Jiuji Zhenyan bukanlah titik, tetapi jangkauan, dan Luo Zeng yang berada dalam jangkauan tidak dapat menghindarinya. Luo Zeng tidak tahu mengapa, tidak bisa mengelak, mata kanannya tiba-tiba memancarkan tanda merah. Xuan awalnya ingin menghancurkan Luo Zeng sepenuhnya. Setelah menyentuh lampu merah ini, hatinya tiba-tiba bergetar, dan luka sudah hancur. Luo Zeng menangkap sosok yang cacat dan tiba-tiba memutar dan melarikan diri. Bab 3000 patung yang tumbuh. Melihat Luo Zeng lolos dari jangkauan musuhnya sendiri, wajah Yan Xuan menunjukkan sentuhan kemarahan. Dia tidak tahu apa lampu merah di mata kanan Luo Zeng, tetapi ketakutan itu sangat nyata, meskipun itu hanya berlangsung sesaat. Trik dan kejahatan. Yan Xuan berteriak, pedang panjang berdarah di tangannya sekali lagi menembus ruang, menyemburkan beberapa ilmu pedang. Menyikat-sikat. Luo Zeng juga tahu bahwa melarikan diri cepat atau lambat akan kalah. Di hadapan pendekar pedang yang terdorong, pedang bersalju Luo Zeng tiba-tiba datang dari 9 arah. Play volume pukul 0 PUBFUTUREHARRYPOTTER 1 Trufit fullscreen 9 kilatan cahaya. Hei! 9 pendekar pedang putih terang pergi ke pedang pendekar itu dengan kecepatan yang luar biasa. Ilmu pedang Kuang Xuan sangat stabil, dan kekuatan pantai lain lebih tinggi daripada Luo Zeng. Meskipun kecepatan pedang cahaya 9 titik Luo Zeng sangat cepat, tetapi kekuatannya tidak cukup, ilmu pedang kedua pria itu bertemu, 9 ilmu pedang Luo Zeng dihancurkan dan dihancurkan. Luo Zeng tidak bisa memblokir ilmu pedang Xuan, hanya bisa mundur lagi, menghindar, terlihat cukup serigala.
Meningkatkan kesenjangan di level, apakah begitu mudah untuk menebusnya? Yan Xuan mengambil pedang dan berkata bahwa dia sedang mendekati Luo Zeng. Murid-murid yang juga secara tidak sadar mengangguk, adegan ini normal, dan apa alasan Luo Zeng menyerang sumber yang kuat? Namun, ada beberapa keraguan di hati Xuan Xuan. Meskipun dia tidak tahu apa lampu merah mata kanan Luo Zeng, token lain yang dapat mengganggu pikiran sangat unik. Sebagian besar dari mereka termasuk dalam kelas misterius, dan kekuatan sisi lain dari kelas misterius umumnya tidak terlalu kuat. Bahkan kelas misterius surga ke-14, kekuatan sisi lain dari letusan hanya 2 atau 300 dewa. Kekuatan yang baru saja meletus dari anak ini memiliki kekuatan hampir ribuan dewa. Apakah dia memiliki 2 potong token di sisi lain? Dia berpikir sambil berpikir, dan pedang panjangnya terlempar keluar. Menghancurkan. Ilmu pedang itu mengandung rasa kehancuran tertinggi, selama itu disapu oleh pedang, itu akan menyebabkan teror. Menghadapi serangan ini, Luo Zeng hanya bisa lebih berhati-hati untuk menghindar. Satu orang terus maju, dan satu orang terus mundur. Segera Luo Zeng akan mundur dari istana kering. Para wanita dan pelayan yang lewat dan melihat pemandangan ini terkejut dan melarikan diri, dan para pelayan yang menjaga istana Taiji juga mengenali Xuan Xuan, dan mereka tidak berani berhenti. Merokok dan merumput, dan seterusnya, juga mengikuti tren. Luo Zeng jatuh ke angin, wajah mereka menunjukkan warna yang mengkhawatirkan. Menonton Luo Zeng dalam ilmu pedang untuk bergerak menghindar, sedikit ceroboh akan jatuh. Juga sedikit koreksi. Apakah kamu masih ingin menggunakan instrumen peradaban? Ya. Luo Zeng memberitahu Sungai Qiuheqiuyin tentang daerah gelap, tetapi bagian peradaban tidak disebutkan. Sebelumnya, saya ingin menyegel api, Huyun, tetapi Huyun membiarkan api ingatan menghilang pada saat terakhir, sehingga rahasia peradaban batu giok dan senjata peradaban tidak dapat dilihat. Namun, setelah Feng Ge melanjutkan, dia akan memberitahu ibunya cepat atau lambat bahwa rahasia ini tidak dapat disimpan secara konservatif. Saat pikiran Luo Zeng bergerak sedikit, ilusi perangkat beradab di tubuh dunia muncul. Luo Zeng mengulurkan tangan dan melakukan tendangan voli, dan ukiran batu giok muncul di depannya. Itu adalah raksasa safir, tapi tingginya hanya 1 kaki. Hei! Binatang safir ini berdiri di tempat yang sama, dan terlihat seperti ukiran batu giok biasa. Awalnya, Xuan Xuan, yang dipaksa oleh Luo Zeng selangkah demi selangkah, melihat warna aneh di wajahnya setelah melihat raksasa batu giok ini. Sudut mulutnya sedikit mengangkat senyumnya. Ini adalah sisi lain dari suratmu. Kelas jatuh. Berbicara tentang pedang berdarahnya, sebuah pedang langsung menuju ke raksasa safir, dan dia ingin menghancurkan binatang safir ini. Hei! Di permukaan safir bis, Sword Mang mengeluarkan suara yang tajam, meninggalkan bekas pedang yang dalam. Sisi lain dari token ini solid, tapi bisakah aku hidup dengan pedangku? Sisi lain dari kelas petualang dapat dihancurkan. Setelah dihancurkan, perlu banyak senjing untuk memperbaikinya. Sui Yuan dan murid-muridnya melihat adegan ini tiba-tiba tertawa. Apa yang jatuh di sisi lain token, benar-benar menertawakan orang mati. Ini adalah kelas turun terlemah yang pernah saya lihat. Umumnya, sisi lain dari kelas lebih kuat, karena bisa menembus batasan fisik, tapi hantu macam apa yang dia turunkan. Tubuh yang belum dibangun kembali oleh sumber-sumber tidak dapat menanggung kekuatan para dewa, tetapi kelas keturunan tidak perlu menanggung tubuh fisik. Dimungkinkan untuk menembus batasan ini. Misalnya, Raja Batu, Feng Ge dapat meledakkan lebih dari 1000 dewa. Titik. Patung Luo Zeng tidak hanya akan bergerak, tetapi juga akan hancur dalam sekejap. Ini benar-benar sulit untuk dipahami, dan ejekan mereka diterima begitu saja. Xuan Xuan baru saja menghancurkan sisi lain dari token, tangan Luo Zeng adalah pandangan sekilas di udara. Hei! Suara lain di sisi lain muncul di sebelahnya, dan itu adalah binatang safir kedua. Apa-apaan? Xuan Xuan memberikan pandangan sekilas. Wajah Yan Yuan dan yang lainnya juga menunjukkan warna yang meragukan. Patung binatang safir baru saja dihancurkan oleh Xuan Xuan, dan Luo Zeng belum diperbaiki dengan senjing, dan token yang rusak di sisi lain belum diperbaiki begitu cepat. Apakah mereka salah berpikir? Token Luo Zeng lainnya tidak datang. Apa gunanya raksasa batu giok yang dia panggil? Yan Xuan sedikit tidak sabar. Dia tidak tahu apa yang sedang dimainkan Luo Zeng, dan dia terbang. Pedang panjang berwarna darah itu terbanting, dan sebuah pedang jatuh tepat di atas patung safir. Ledakan. Patung kedua binatang safir sekali lagi dihancurkan oleh Xuan Xuan. Pada saat yang sama ketika patung itu dihancurkan, Yu Xuan sudah mengejar Cao Lu. Terlepas dari penggunaan patung safir ini, dia hanya perlu menyelesaikan anak ini. Menghadapi pengejaran Yu Xuan, kinerja Luo Zeng sangat tenang. Dia tidak bisa melawan pedang 9 kata Xuan Xuan, dan dia terus menghindar dan mundur, dan di bawah retretnya, dia terus-menerus melepaskan patung raksasa batu giok.
Jika seseorang memiliki satu mata lagi dan mengamati dengan cermat, patung-patung binatang safir ini secara bertahap tumbuh. Mulai dari kursi pertama, satu lebih tinggi dari satu. Di bawah pengejaran, Yang Xuan dengan cepat menemukan masalah ini. Patung giok ini aneh. Secara naluriah, Xuan tidak melepaskan patung, dan patung-patung yang dikeluarkan oleh Luo Zeng semuanya dihancurkan olehnya. Justru karena penghancuran patung-patung ini, laju pengejaran Luo Zeng oleh Xuan telah melambat. Ketika Yu Xuanyuan pergi ke patung ke-10, masalah baru muncul. Binatang safir ini telah tumbuh menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Patung giok asli yang bisa dipakai pedang hanya bisa dibiarkan retak lebarnya. Patung-patung giok ini tidak hanya menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi, mereka juga semakin kokoh.